Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Shalom. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang memberi nafas kehidupan dan yang menciptakan langit dan bumi ini, karena begitu besar anugerah dan kasih-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk beribadah di keluarga Bapak Asril Yakob Detamau ini. Ini merupakan bentuk kasih Tuhan yang luar biasa kepada keluarga ini dan kepada kita semua. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta, Bapak Ongki Tuarsa. Bapak Ibu sekalian, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita mendengar sambutan dan pokok-pokok doa yang akan kita dukung dalam doa syafaat. Untuk kepala keluarga kami persilakan. Shalom. Selamat malam. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua di rumah kami. Terima kasih untuk kesempatan bisa mengadakan ibadah kebaktian keluarga di tempat kami. Adapun dari pokok doa, mohon didoakan untuk istri saya, Vega, yang saat ini sedang mengandung 5 bulan, 5 bulan, untuk kesehatan janin maupun ibunya. Semoga lancar sampai dengan persalinan nanti. Berdoa juga buat anak kami, Gia ya, yang dalam saat ini lagi ujian akhir, dan mohon didoakan juga semoga bisa keterima di SMP 7 di Wana Manik. Dan anak kami yang kedua itu Safira yang saat ini lagi sakit batuk pilek ya, mohon didoakan. Itu saja. Doa selanjutnya mungkin untuk orang tua kami, Mama Putri Vena, mohon didoakan untuk masa tuanya, selalu jaga kesehatan dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Selamat beribadah. Bapak Ibu yang kami kasihi, marilah kita menyambut ibadah ini dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Hitung Jemaat 4, bait 1 dan bait yang kedua. Hai mari sembah yang maha besar. Mari kita angkat bersama-sama. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyi dan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang maha esa. Ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami, begitu besar anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah di keluarga Bapak Asril Yakob Detamau ini. Walaupun suasana lingkungan kami kurang baik Bapak, karena ada COVID-19 yang menghantui kami.
namun Engkau senantiasa memberi kesempatan kepada orang-orang yang Kau pilih ini untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapak. Bapak, ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ongki Tuharisa. Pakailah Bapak Pendeta ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan sendiri yang berkata-kata lewat Bapak kekasih ini Bapak. Berkatilah pelayanan firman-Nya agar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir dalam damai sukacita. Dalam nama-Mu kami mohon Tuhan Yesus. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. 2 Raja-Raja, pasal 17, ayat 13 sampai 23. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, yang menganugerahkan kehidupan dan mempersekutukan kami di tempat ini. Saat ini ya Tuhan, kami datang mengundang Engkau hadir dengan kuasa Roh yang kudus itu. Sertai dan pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami boleh diberi hikmat dan pengertian, dapat memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat dua anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka persembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah, yang memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Allah, perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia memuliakan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan
mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya. Para nabi orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur dan ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memahami kitab Raja-Raja adalah memahami sejarah dari perjalanan umat Allah. Sejarah itu tidak hanya sekedar digambarkan dengan tertutup, tetapi sangat terbuka. Nah, ketika kita bicara tentang kepemimpinan di Israel, kepemimpinan adalah kunci bagaimana seorang pemimpin membawa umatnya kepada Allah. Tetapi ketika seorang pemimpin itu tidak lagi menjalani apa yang Allah ingin dilakukan, maka hal yang sama pun terjadi dalam kehidupan umat Allah. Kepemimpinan Hosea yang naik sebagai raja sebelum Yerobeam tadi, Bapak Ibu, digambarkan bahwa dia memang seorang yang benar-benar menjauhkan diri dari Tuhan. Firman Tuhan memberikan gambaran bagaimana mereka menolak perintah Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Mereka tidak hanya sekedar menolak dan tinggal diam, tetapi mereka melakukan kejahatan yang begitu luar biasa. Menyembah patung-patung berhala, patung lembu emas, lalu menyembahnya. Bahkan sampai pada menyembah tentara langit, melakukan tenung dan sebagainya. Bukan itu saja, anak-anak mereka pun dipersembahkan. Nah, ketika kita melihat daftar kejahatan yang di luar daripada kehendak Allah ini, ya mungkin orang akan katakan ya sudah pantas kalau Israel dihukum. Ya, sudah pantas Israel dihukum, sudah pantas rajanya juga dihukum, dan sangat pantas mereka mengalami pembuangan. Kenapa? Apa yang salah dari mereka? Yang salah adalah ketika mereka berpaling dari Allah. Ketika mereka berpaling dari Allah, lalu mereka mencari Allah yang tidak bisa menjawab persoalan mereka. Kalau kita bicara patung lembu emas, kita bicara tentang kuil-kuil penyembahan yang mereka bangun, itu sudah luar biasa. Artinya bahwa mereka menyembah sesuatu yang mereka bangun, bukan sesuatu yang tidak dibangunnya. Nah, ini kan tentu secara manusiawi kita merasa bahwa ini tindakan yang bodoh, bukan tindakan yang tepat, apalagi dalam hubungannya dengan Allah. Israel sebagai umat pilihan Allah punya sejarah jatuh bangun bersama-sama dengan Allah. Ada saatnya mereka betul-betul taat dan setia kalau mereka di tangan pemimpin yang benar. Tapi ada saatnya mereka jatuh, bahkan Allah sampai menghukum dan membiarkan mereka sebagai orang tawanan karena mereka di tangan pemimpin yang salah. Nah, apa yang salah dengan pemimpin ini? Karena mungkin mereka cenderung tidak menyadari bahwa sebagai raja di tengah-tengah umat Allah, mereka punya tanggung jawab juga untuk membawa. Ketika dia jadi raja, dia berpikir tentang ambisi pribadinya, dia berpikir tentang apa yang ingin dia capai dalam kehidupannya. Sehingga untuk mempertahankan itu pun mereka berusaha untuk berkompromi dengan Allah-Allah lain di sekitar mereka. Ini kan bagian dari cara berkompromi untuk mempertahankan apa yang dia miliki. Tetapi kenyataan berubah, bahwa Allah tidak tinggal diam, Allah bertindak. Allah menyatakan murkanya yang begitu luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi. Nah, tentunya hal-hal seperti ini tidak mudah untuk dilakukan kalau seseorang dia sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Allah dalam kehidupan.
Tetapi kalau dia hanya sekedar percaya, ini masalah. Orang yang sungguh-sungguh percaya pun ya kadang ada masalah. Tetapi dia mampu untuk melewati masalah itu. Gitu kan? Karena kalau dia sungguh-sungguh percaya ada masalah, dia bisa melewatinya atau menghadapinya karena dia percaya bahwa Allah memberi dia kekuatan. Ya. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh percaya atau hanya untuk hanya sekedar ikut-ikutan, ya ini masalah. Nah, ketika ada persoalan yang muncul dalam kehidupan mereka, mereka tidak tahu mau ngapain. Pencarian kepada dewi-dewi atau dewa-dewa sembahan, Baal-Baal itu pencarian yang sia-sia. Nah, di era modern ini kita diperhadapkan juga dengan ilah-ilah yang jauh lebih modern, yang memang kesannya tidak seperti dibangun. Ada kuil dibangun, ada patung lembu masih bangun, ada patung-patung Bali. Tidak, ini dia terbangun dalam mindset berpikir kita. Sikap kita membiasakan diri dengan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah itu salah. Itu sama dengan kita lagi mengingkari kehendak Allah. Sekarang ya sama yang kita tahu semua. Ada masalah, semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan Google misalnya. Google mampu menyelesaikan banyak masalah. Belum lagi kita bicara tentang teknologi yang terus-menerus berkembang. Orang bisa pakai teknologi itu untuk hal yang positif, tetapi orang juga kadang lupa dan terlena dengan teknologi. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, pemimpinan dalam kehidupan rumah tangga, orang tua pada akhirnya menjadi contoh dan teladan. Orang tua yang harus mengarahkan anak-anak. Jadi kalau orang tua terbiasa juga, anak-anak lebih terbiasa lagi. Ya kan, karena memang mereka lahir di zaman yang menuntut mereka bisa melakukan sesuatu tanpa mereka harus belajar cukup lama. Kita yang usia ini main handphone, kita nggak tahu mau bikin apa isi handphone. Anak seumuran saya ya kayak gue 3 nggak tahu baca, tapi dia bisa. Dia hanya melihat simbol dan gambar dan dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Ini kan sesuatu yang kalau kita lihat ini biasa. Tapi ketika itu barang diambil dari tangan mereka, maka terjadilah peperangan besar. Secara tidak sadar kita lagi membangun apa yang disebut dengan pengalihan pada apa yang seharusnya. Apalagi kan dalam masa pandemi ini, handphone ibadah di rumah saja. Dengan handphone, dengan televisi, oke. Dan dia menjadi barang yang semakin terbiasa. Gitu kan? Ketika dia menjadi sesuatu yang biasa, maka kita sulit untuk menghindari. Kita sulit untuk menggiring orang-orang yang kita kasih untuk tidak lagi menggunakannya sebagai hal yang utama. Tapi itu masalahnya. Orang lebih sering lupa. Orang lebih ketinggalan Alkitabnya di gereja daripada dia ketinggalan handphonenya. Di rumah ketinggalan handphone, di jalan dia pusing-pusing, gitu kan? Tapi kalau yang lain ketinggalan biasa aja. Nah ini kan masalah yang tentunya kita melihat bahwa kalau dia ketinggalan handphone tidak ada masalah, itu masalah baginya. Tapi kalau dia lupa berdoa bukan masalah. Penyertaan Tuhan dalam kehidupannya tidak lagi penting. Yang penting dia punya handphone, dia ada di mana pun dia jauh lebih aman. Itu perasaan. Secara tidak langsung dia sudah. Berarti doa tadi sudah terabaikan. Hubungan dengan relasi dengan Tuhan itu semakin terkikis. Ini kan sesuatu yang perlu kita sikapi bersama dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Bapak Ibu, hasil survei terakhir para pendeta muda di GPIB, yang muda dalam pengertian mereka yang 5 tahun tugas ke bawah, itu cenderung mengusulkan supaya ibadah daring terus berlangsung. Kalaupun sudah aman ya tetap ibadah daring. Artinya apa? Bahwa ini satu kebutuhan, tetapi mempositifkan alat yang kita gunakan lewat mindset berpikir kita itu penting. Sehingga seseorang harus dipersiapkan. Seorang anak harus persiapkan atau orang tua harus persiapkan bahwa kita butuhkan ini lebih pada bagaimana kita membawa gereja hadir dengan kehidupan kita.
bukan lalu kita menyingkirkan kehadiran Tuhan. Ini hal yang paling penting. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau firman Tuhan kita pada saat ini bicara tentang bagaimana orang sudah tidak lagi peduli sama Tuhan, mengabaikan peringatan. Kita diingatin misalnya ya, kalau pegang handphone atau lagi nelpon kan, kalau pulsa udah mau habis pasti ada peringatan, tapi hajar aja, ngomong aja terus, habis pulsa, udah mulai pusing nyari. Ada yang sudah dikasih ingat bahwa baterainya sudah merah, itu berarti ada peringatan. Tetapi terkadang apapun bentuk peringatannya kita selalu mengabaikan, karena kita membiasakan diri untuk melakukan itu. Sama ketika Allah datang menyampaikan pesan dan perintahnya, mengingatkan kembali umat Allah untuk melakukan kehendaknya, ya baik. Pengabaian itu yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun, bagaimanapun kita adalah umat ciptaan Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Tapi keselamatan itu harus dibangun dalam dasar ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Persoalannya kan kita tidak sama. Situasi ini sudah semakin terkikis dalam kehidupan kita. Generasi tua masih oke lah, masih rajin, masih bisa, tapi generasi muda, wah, jangankan kita bicara tentang berdoa, mereka bisa mengalihkan semua hal yang mereka ingin lakukan itu dan menghindarkan segala sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan dengan cara mereka. Tanpa perlu kita awasi, semua bisa terjadi. Jadi mari bagaimana kita menyatakan sikap peduli kita selalu diingatkan untuk tunduk kepada kehendak Allah dalam kehidupan. Karena dengan sikap tunduk dan taat, maka berkat Tuhan juga akan mengalir dalam kehidupan. Tetapi ketika kita tidak taat, maka akan ada persoalan yang muncul dalam kehidupan. Pilihannya ada di tangan. Allah selalu siap mengingatkan kita dan menawarkan yang terbaik. Tapi yang menentukan pilihan itu adalah pengabaian terjadi karena kita merasa bahwa kita belum membutuhkan. Tapi ketika kita sampai pada titik tertentu, kita benar-benar akan membutuhkan. Orang sakit, orang meninggal, Google tidak akan mampu mengatasi masalah itu. Ya. Tapi yang memastikan semuanya itu adalah Tuhan. Jadi mari kita kembali kepada apa yang seharusnya kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, maka pemeliharaan Tuhan akan setia menyertai perjalanan kehidupan kita sekalipun kita berada dalam Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersatu dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk kasih-Mu yang setia memelihara kami, bahkan dalam kesempatan-kesempatan persekutuan seperti ini, baik itu daring maupun luring ya Tuhan. Di sana Tuhan menyalakan alarm lewat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami selalu sehingga kami tidak mudah abai akan panggilan, akan kehendak, akan perintah, dan mau hidup dalam ketaatan kepada-Mu ya Tuhan. Tolong mampukan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih peka lagi untuk mendengar suara Tuhan, mendengar alarm akan peringatan Tuhan bagi kehidupan kami. Ada banyak peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, yang mungkin saja itu alarm bagi kami, mengingatkan kami sebagai manusia untuk bagaimana membangun hubungan dan relasi yang baik dengan Allah selaku Tuhan dan Juru Selamat di dalam Kristus yang kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Paling tidak kami
boleh belajar dari kehidupan bangsa Israel, di mana dalam ketidaktaatan mereka, dalam tegar tengkuknya mereka menolak kehadiran Allah, maka hukuman itu berlaku dalam kehidupan mereka. Allah menggiring mereka sebagai orang hukuman, menjatuhkan mereka di tangan orang Aram dan menguasai mereka dengan cara Allah. Begitu ya Tuhan, kami mohon Bapa, mampukan kami, ajarlah kami selalu taat dan setia kepadamu, dan selalu ingat akan perintah dan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kesempatan saat ini berdoa bersama dengan keluarga Bapak Asril yang pendeta maaf di tempat ini. Berdoa bagi Bapak kekasih, Tuhan berkati beliau dalam pekerjaannya, dalam usahanya, juga dalam aktivitasnya di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Sebagai suami dan sebagai orang tua, Bapak berikan dia kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Jauhkan dia dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi Ibu Kekasih Vega yang saat ini berada dalam kondisi sementara mengandung anak ketiga dari keluarga ini ya Tuhan. Harapannya adalah bahwa Tuhan setia menyertai dan memelihara Ibu Kekasih ini. Bahkan Tuhan menyertai dan memberkati anak yang ada dalam kandungannya. Biarlah tangan Tuhan terus merenda kehidupan menuju kesempurnaan dalam kehidupan anak yang dikandung. Pada akhirnya ia boleh lahir dalam kondisi sehat sempurna dan tidak kurang suatu apapun yang. Karena tangan Tuhan terus bekerja merendah setiap ciptaan dalam kandungan Ibu Kekasih. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan, Bapa berkati yang sementara ini menjalani ujian di sekolah dasar ya Tuhan. Tentunya Bapa beri hikmat, kepandaian, beri kekuatan dan kesehatan, lalu biar apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Tentunya harapan untuk diterima di SMP Negeri 7 Monang Manik. Itu menjadi harapan dan kerinduan anak kekasih dan orang tua terkasih. Bapak berkati dan kami percaya bahwa kalau Tuhan berkenan, maka apapun itu kekasihnya akan diterima dan menjadi bagian dari SMP Negeri 7 ya Tuhan. Demikian juga adik kekasihnya yang saat ini berada dalam keadaan kelemahan tubuh karena batuk pilek yang dialaminya. Tuhan jamah bagian tubuhnya, Tuhan juga jamah obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu kesembuhan. Hingga anak ini boleh pulih kembali dan boleh bermain seperti layaknya anak-anak seusianya itu. Berdoa bagi orang tua terkasih, Ibu Beta Maut ya Tuhan. Bapak berkati Ibu Trivina dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal. Bapak beri kekuatan, kesehatan dalam hari tuanya, beri hikmat ya Tuhan, sehingga ia boleh menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal bagi anak, menantu, dan cucu-cucu terkasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Kami percaya sungguh bahwa tangan Tuhan akan tetap setia memelihara dan menyertai kekasih dalam hari-hari hidupnya. Anak-anak kekasih dalam kehidupan pribadi, juga dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, berkati juga mereka, sehingga mereka terus taat dan setia. Mereka juga memberikan cinta kasihnya kepada orang tua terkasih. Para pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini sebagai diaken dan penatua, bahkan kami semua yang hadir, baik yang ada di rumah juga, Bapak berkati kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing, dalam pergumulan kami, dalam hari-hari hidup kami. Berkati kami dalam kehidupan keluarga, rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Terus berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul, yang berbagai sakit penyakit mereka. Tuhan juga kesana jamah obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu kesembuhan mereka. Demikian juga Tuhan jemaat yang berbagai pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha yang dijalani, dalam kehidupan rumah tangga, berkati. Biarlah Bapa hadir memampukan kami dapat menghadapi, melewati dengan kekuatan dan kuat kuasa Roh yang kudus. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, berdoa bagi kehidupan tetangga bertetangga di tempat ini, juga
berdoa secara khusus bagi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Bapak halau virus dan penyakit ini dari dalam kehidupan kami, karena kami ingin hidup normal. Kami ingin menikmati hari-hari dalam canda tawa dan penuh sukacita, bukan tangis dan ratapan ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Bapak berkati semua pihak yang terlibat dalam mengusahakan supaya virus COVID-19 ini boleh menjauh dari dunia ini ya Tuhan. Bapak berkati mereka, jaga pelihara, terutama tenaga medis yang terus merawat para pasien. Biarlah mereka juga diberikan hikmah, diberikan kekuatan dan kesehatan. Mereka mampu untuk dapat mengalahkan penyebaran virus COVID-19 ini. Dari kami seluruh umat-Mu, seluruh bagian dari bangsa dan negara ini, kesadaran untuk terus membantu pemerintah dalam rangka untuk menjauhkan virus COVID-19 ini dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dalam kerajaan-Mu, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripadanya. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur melalui persembahan. Dengarlah pesan Alkitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sesudah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dan Kidung Jemaat 403, lagi Kidung Jemaat 403 bait pertama kita kidungkan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus dan sisa selanjutnya. Kita angkat bersama-sama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup serta dari sorga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Kepala sumber hidup kami, kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan. Terima tetap diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidup. Ini Jemaat 415 bait yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu.
tidak berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalirkan dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Asril Yakob Detamau di tempat ini, maupun jemaat yang di rumah, dan kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Belum, sampai merah. Tutup. Belum.